selamat datang di channel Belusukan Kuliner. Kali ini saya sama teman saya nih yang saya ajak di Kuala Lumpur, Malaysia. Nah, dia kan first time kan? Ya. First time ke Malaysia. Malaysia dan first time ke luar negeri. Saya mau tanya ke kamu. Ya. Ke Yaya ini. Oke. Kesan pertama saat tiba di Bandara Kuala Lumpur ketika kamu mendarat. Gimana? Oke. Kesan pertama waktu saya sampai ke Bandara KLIA, ya, betul ya? Ya. Bandara KLIA 2. Bandaranya KLIA 2 itu sangat luas, sangat besar banget, guys. Sangat banget. Jadi saya sampai, ya kan saya seorang diri. Waktu sampai, dia kan udah di sini, dia jemput saya. Waktu saya sampai itu saya bingung, guys. Bingung mau kemana? Ini mau kemana? Tapi alhamdulillah untungnya Arapana signboard di bandara itu jelas. Jadi misal kita bingung ya kita tinggal ikuti aja. Kita ikutin aja arah panahnya, pasti kita nggak akan kesasar kok. Kita nggak akan nyasar. Udah sesuai. Nah, bandaranya sangat keren, sangat luas, dan juga yang bikin aku kaget di situ ada mall juga. Pas turun bandara itu ada mall. Mallnya besar banget juga, nggak kecil, guys, besar malahan. Aku waktu turun dari eskalator, ini apa? Tak kira pertukuan, tapi kok makin lama makin jalan makin banyak. Jadi kan wah ini berarti mall ini. Aku wah masih berarti mall ini. Jadi aku mikir berarti di bandaranya ada mallnya juga ternyata. Hebat. Bagus luar biasa. Dan yang ini yang saya bikin bingung. Bingung lagi yang kedua. Waktu sampai otomatis kan baterai juga udah drop, udah habis. Mau isi baterai. Nah, waktu itu kan aku juga perlu hubungi kamu toh, kalau aku udah sampai di KLIA. Kan saya butuh cas tuh, cas HP. Perlu kan? Cas HP. Biasanya itu di setiap mall, di setiap tiang-tiang itu ada colokan di bawahnya. Saya cari. Ada. Wah, ada colokan. Dari kejauhan ada kotak putih, wah colokan nih, saya bisa ngecas. Waktu saya sampai saya lihat, loh kok ada 3 colokannya. Ada 2, ada 1 atasnya. Tak pikir yang bawahnya 2 ini sama. Bisa gitu. Bisa, sama kayak punya saya. Aku ambil colokan di tas, aku colokin, ternyata nggak cukup, guys. Nggak cocok, guys. Nggak cukup. Masuk ini nggak cukup, nggak cocok. Otomatis nggak bisa. Tak paksa, terbatas saya rusak, saya mah dimarahin sama satpam polisi di bandara. Terpaksa nggak bisa ngecas. Baterai udah drop buat hubungi dia. Oke, itu dia ya. Apa yang membuat kamu ingin ke Malaysia? Tentunya saya ingin tahu suasana di negeri orang. Di negeri orang. Karena ini first time ya. First time, kan kita ke dalam negeri. Jadi gimana rasanya? Negara pertama kali kamu Malaysia? Nah, negara pertama yang saya kunjungi Malaysia. Nah, first time. First time. Jadi, apa yang kamu inginkan? Saya pingin tahu lah gimana keadaannya Malaysia, suasana di Malaysia, gimana suasana di luar negeri, effortnya bagaimana, vibes-nya bagaimana. Akhirnya saya dapat tawaran dari kamu, aku nggak berpikir 2 kali, langsung berpikir sekali, oke. Saya akan ke sana. Langsung ke sana. Saat itu juga, memang ini saya ajak dia itu les. Jadi semua saya itu pesan hotel dari Penang dan KL, dan juga flight itu sudah saya pesan, guys, semua. Dan memang saya itu rencana memang seorang saja. Di KL pun seperti itu. Terus saya pikir gini, mengajak Yuan kan udah nggak bisa. Coba saya kontak dia. Terus dia mau, dan saat itu juga dia langsung urus paspor yang 1 hari percepatan. Itu langsung jadi, dan itu mahal, guys. Ini benar-benar saya sangat salut dengan dia. Dia punya effort untuk ke Malaysia, ingin tahu seperti apa Malaysia, dan ternyata dia berada di sini. Luar biasa Malaysia. Oke, pertanyaan selanjutnya, pendapatmu tentang keadaan yang sebenarnya dan transportasi umum di Malaysia seperti apa? Singkat kata, transportasi umum di Malaysia, transportasinya jelas, nggak ribet,
bersih. Bersih. 3 kata ya. 3 kata. Itu 3 kata tapi mewakili semuanya. Keren. Keren banget transportasi Malaysia. Kalau keadaan Malaysia gimana? Keadaan ketika Malaysia, kamu melihat langsung aku baru melihat Malaysia dikelilingi sama gedung-gedung yang sangat tinggi, luar biasa. Ada gedung yang tinggi nomor 2 di dunia, luar biasa. Saya takjub di pusat kotanya, wah gedungnya banyak banget. Apalagi ini menara Petronas, menara KLCC. Keren. Takjub. Pertama lihat, wow. Dan ketika lihat kondisi jalanan gimana? Kondisi jalan sangat-sangat mulus, hampir tidak ada lubang. Ya. Hampir tidak ada jalan yang bergelombang. Bergelombang. Ya, aspalnya luar biasa bagus. Keren banget Malaysia. Oke. Adakah culture shock ketika kamu berada di Malaysia pertama kali ini? Culture shock. Apa itu? Culture shock itu kayak budaya sing menurutmu gak ana nang kono. Oke. Saya yang paling culture shock di sini itu masalah lalu lintas. Oke. Lalu lintas. Kalau lalu lintas lancar, semua orang pasti ngikuti peraturan. Itu udah biasa. Soalnya udah lancar. Orang waktu mengendarai masih fresh. Tapi waktu keadaan jam atau macet, tempat kita macet, jam. Waktu jam masih tertib juga. Itu yang bikin jos itu. Gak angger ini enggak asal dia nyerobot terus dia kan ada online itu kan yang batas itu. Enggak ada yang itu betul. Kan. Kalau lancar sih oke lah, orang masih fresh pikirannya. Biasanya kalau udah jam, orang itu kacau pikirannya. Udah keburu pingin sampai. Tapi yang bikin takjub masih tertib. Tidak ada yang saling serobot. Tertib juga, taat lalu lintas, lampu merah, hijau sesuai dengan peraturannya. Nggak ada yang nyerobot ya? Nggak ada yang nerobos, nggak ada. Ada lagi guys, yang kedua. Culture shock yang kedua, waktu kita ke Putrajaya kemarin di Pasar Ramadan. Aku sangat-sangat salut dengan kepribadian orang Malaysia. Sampah pasti dibawa selesai kita makan. Ya, jadi habis selesai buka. Setelah kita bikin sampah, nggak mungkin dia tinggal, pasti dia bawa. Pasti dia tanggung jawab sama sampah yang dia bikin. Sedikit pun nggak ada ya? Sedikit pun no. Tak ada. Sedikit pun tak ada. Hebat. Itu hal yang paling mendasar. Makanya kenapa Malaysia bisa seindah ini. Hal sekecil dari sampah bersih sekali. Tidak ada. Ya? Itu yang bikin. Yang bikin shock kamu yang kedua. Culture shock. Oke. Ini menurut kamu makanan Malaysia bagaimana? Ini yang paling utama ini. Makanan kan nomor 1 pastinya ya. Di tempat manapun, sewaktu kita sampai di negara manapun, yang pertama pasti kita isi perut supaya kita kuat lah untuk traveling, untuk keliling lagi di negara tersebut. Makanan Malaysia sampai sejauh ini oke di lidah saya. Masih oke. Waktu pasar Ramadan itu. Waktu pasar Ramadan sampai biasanya kan lidah saya udah terbiasa sama makanan Indonesia. Tapi begitu coba makanan Malaysia first time, lidah saya masih terima. Bisa terima. Oke. Menurut kamu ini nanti gantian ya. Menurut Yaya dulu. Pasar Ramadan di Malaysia seperti ini. Apa. Kita ke sini tujuannya memang ke Pasar Ramadan. Tadi kamu sampaikan ke saya kan bahwasanya saya ke Malaysia waktu Ramadan yang saya inginkan ke Pasar Ramadan. Pastinya. Saya juga ini boleh nih. Pingin coba suasana Ramadan di Malaysia bagaimana. Pasar Ramadannya keren. Rame, semuanya sangat antusias. Penjualnya juga ramah-ramah, nawari dagangannya dengan dengan murah senyum. Pembelinya, orang-orang yang datang juga vibes-nya antusias yang sangat tinggi juga. Antusias sangat tinggi banget loh. Betul. Semua pengen coba. Bahkan aku lihat setiap orang nggak mungkin bawa satu plastik. Pasti bawa banyak. Pasti pengen coba. Dan makanannya bermacam-macam. Itu ya. Nggak ada yang sama. Itu yang paling utama. Jadi kita pengen coba apapun ada. Semua ada, macam-macam. Nggak hanya satu macam, banyak sekali. Beda-beda setiap stand situ. Itu kalau menurut saya. Kalau menurut kamu bagaimana? Kalau menurut saya ini Pasar Ramadan ini memang udah saya rindukan, udah saya inginkan dari dulu ketika reaction 1 tahun yang lalu. Itu tengok di YouTube itu seronok. Kita lihat macam-macam ada. Dan vibes-nya berbeda ketika kita langsung mengunjungi. Ini mungkin bisa jadi referensi buat kawan-kawan yang belum pernah ke Malaysia
dan pengen tahu Bazar Ramadan di Malaysia seperti apa. Masya Allah, itu benar-benar banyak ya, luas dan macam-macam, apapun ada dijual di situ. Dan satu yang saya suka, Bazar Ramadan di Malaysia ini menjaga kebersihan, selalu dengan glove. Itu kan? yang paling selalu utama. Menjaga kebersihan dan porsinya itu ini tadi saya lupa sampaikan. Saya sampaikan. Besar-besar kan? Makanan saya itu sedikit, guys. Kalau di Indonesia saya makan sedikit tak bisa banyak. Saya lihat porsi di Malaysia sangat-sangat takjub, kagum, kaget yang paling utama. Ayam sepotong, 2 potong tak ada, full besar-besar ya. Full satu badan ayam. Saya sampai wah banyak banget porsi di Malaysia ini. Nasi, lauk semuanya banyak. Dan ada lagi nih, satu hal yang menurut kami itu ada culture shock juga. Ketika kita ke Shah Alam itu, nah itu kita kan shoot kan, itu ya Allah kita dapat gratis, percuma kan? Beberapa stand itu dapat gratis kan? Sampai gini ya, kita record, terus udah tak usah bawa aja. Saya kan percuma. Dari mana kan kita bingung kan? Kan kelihatan pelik lah di mereka, mata mereka kelihatan kami ini aneh gitu loh. Aneh kok anak ini asing sih, nggak kayak orang lain kan sudah biasa kan orang sini kan. Kalau kami kan seperti apa ini apa ya budayanya ya kan, kita tengok kelihatan orang asing, terus ditanyain dari mana. Indonesia. Oh, malah Indonesia. langsung coba percuma. Maksudnya ini bawa aja. Ya Allah, itu nggak sangat menghargai kami. Nggak satu kali aja, 2 kali 3 kali loh. Ya Allah, jadi kami tuh bawa banyak juga kan? Bawa banyak banget sampai di Shah Alam itu. Ya memang kami ya, mohon maaf ya guys ya, kalau kami ini beli banyak, kami kalap lah. Lalu lihat itu seronok semua, macam-macam ada. Ya Allah, wow. Ini guys yang saya takutkan ya. Kalau saya ini pulang kangen Bazar Ramadan Malaysia itu gila. Standnya banyak dan antusias orangnya itu. Kita di Kampung Baru kita kan, ke Bazar Ramadan 3 kali. 3 kali di Kampung Baru itu dia menyempit kan, maksudnya nggak terlalu luas. Malah kita dusul-dusul sampai jam. Tapi nggak ada yang dorong. Nggak ada yang dorong. Tetap gitu. Padahal saya bawa kamera gini kan, nggak ada yang dorong gini loh. Tak ada. Masya Allah. Rapi semua, antri rapi. Teratur. Ini teruja ya kan Malaysia ya. Teruja itu apa? Tersanjung apa ya? Terharu, terkagum-kagum melihat suasana Bazar Ramadan di Malaysia itu. Wah, semoga ya suatu saat kita bisa cobain Bazar Ramadan di lain tempat. Saya penasaran. Ya, kita udah 3 tempat dan 3 tempat itu sangat full dan rame. Dan satu, menurutmu di antara semua Bazar Ramadan, makanan yang paling favorit apa kamu? Apa? Ini. Ayo silakan. Gini guys. Untuk makanan kan semua cocok. Semua cocok. Enak semua berarti. Enak kan? Semua. Selama 3 kali mengunjungi Bazar Ramadan, mulai Shah Alam, Kampung Baru, Putrajaya kan semuanya banyak makanan. Pasti semua suka. Tapi kita harus pilih satu yang menurut kita sangat enak. Sini apa enak? Nyaman? Apa? Enak. Sedap. Yang paling sedap. Menurut aku itu kemarin apa namanya? Char Kway Teow. Itu saya ya. Char Kway Teow. Di tempat saya Kway Teow, namanya Kway Teow, nggak pakai char kway teow, namanya Kway Teow. Itu putihan, tak pakai bumbu. Putihan. Enak. Tapi di sini pakai bumbu dan bumbu kuahnya itu mantep banget. Mantep banget. Saya sampai shock. Coba char kway teow. Wah, ini yang paling favorit saya. Char kway teow. Sekarang versi kamu bagaimana? Nah, kalau saya ini ya, saya memang suka semua makanan Malaysia. Macam-macam yang dijual di Malaysia itu saya kebanyakan cocok di lidah dan semua enak. Saya setuju dengan dia. Saya setuju. Char kway teow itu nomor 1 di antara semua ya. Bukan semua tak enak, semua enak lah. Tapi yang nomor 1 char kway teow. Kita harus ambil 1. Itu kalau umpama panas, sedap itu. Sedap. Terus 1 ada lagi jajanan ya. Jajanan yang saya suka itu cempedak. Cempedak ya. Enak. Ya, cempedak. Saya pikir mungkin rasanya kayak nangka, tapi beda. Menurut saya beda. Dia punya tekstur yang menurut saya kayak sukun, tapi rasanya kayak nangka. Ada tekstur kayak sukun gitu loh. Iya. Kata di Malaysia ini apa sukun? Saya juga nggak tahu. Kalau jajanannya, kalau saya sosis.
sosis isi pulut itu. Sosis isian. Itu bagi kami ya, pelik ya. Ya kan sosis di tempat kita ada yang sosis biasa. Sosis sapi, sosis ayam. Ya. Tapi kalau di sini saya tadi coba ada isiannya, pulut ketan ya. Kalau di tempat kita ketan. Yang lain juga ada isiannya, isi apa cheese. Enak. Pokoknya sosis isian menurut saya jajanannya top. Wah. Kalau nasi saya suka nasi kalut. Oh iya nasi kalut saya suka. Nah, itu tapi kan kita makan di luar kan. Maksudnya bukan di pasar Ramadan. Tapi menurut saya kalau kamu kan sudah sering, kalau saya kan baru ini coba nasi kalut. Mungkin kalau saya ini kenapa charcuterie yang pertama? Karena memang saya juga belum pernah loh. 3 kali ke Malaysia saya belum pernah. Oh, belum pernah. Wah, jadi saya beruntung ya? Iya beruntung ya saya. Dan itu pas banget menurut saya. Dan sebenarnya banyak ya yang belum kami coba ya. Seperti kayak nasi lemak atau dan lain-lain. Tapi itu next time ya. Kami tak bisa lah beli semua. Kami harus jimat dan perut ini sudah tak boleh tahan lah. Terus minuman air yang saya tuh suka itu adalah tembikai. Kalau saya es tembikai. Soda hot. Oh itu juga sedap. Kalau saya soda hot. Ya. Saya pindah lah. Soda hot dan setuju ya? Setuju. Soda hot itu mantap soda hot. Kita belum pernah. Kita dikasih tahu referensi sama Pak Beb, Bang Pian. Kak Naji. Naji Gandar itu. Wah. Nih kamu coba soda hot mantap. Ternyata mantul juga soda hot. Betul. Mantap. Pokoknya seronok guys. Makanan sudah. Tadi yang kemarin bikin saya kagum juga itu masjidnya di Putrajaya. Oh iya betul. Saya juga itu first time di masjid. Ada eskalatornya, ada liftnya di Putrajaya. Itu. Dan kita itu mau untuk sholat ke sana ya. Nggak sampai guys, saking luasnya. Ya Allah, masya Allah. Kita bisa terawih ke situ sangat suatu kebanggaan. Suatu kebanggaan bagi kami dan itu pengalamannya sangat berharga dan tidak akan bisa kami lupakan kan? Ya. Kami ke situ itu adalah backpacker. Ya, itu yang paling seronok itu. Satu kata buat kami, buat saya sendiri ya. Untuk kawan-kawan, mungkin orang manapun yang belum pernah ke Malaysia atau ke Malaysia harus coba pengangkutan awam Malaysia. Negara bisa kita bilang negara itu maju, kita lihat dari transportasinya. Itu salah satu poin kita bisa melihat negara itu benar-benar negara ini maju dalam segi apapun, sistem atau yang lain-lain dan kondisi jalan atau apapun itu. Salah satunya adalah transportasi umum atau kalau Malaysia bilang pengangkutan awam. Pengangkutan awam. Ya itu saya setuju tadi dengan kata-katanya ini kawanku Jo ini. Memang yang paling utama itu transportasi buat para pelancong kayak kita kan. Kami sangat mudah. Ya kan, di mana-mana. Satu negara memang harus menyiapkan, harus memperhatikan itu. Soalnya apa? Kalau ada pelancong dari negara lain kepingin ke negara tersebut, jadi mudah. Ya, karena nggak susah cari-cari transportasi. Itu yang paling suka. Jadi kita kalau udah sampai ke negara kita, ditanyai sama teman kita, gimana sana? Wah, sana luar biasa, transportasi oke gini, mudah, ke mana-mana gampang. Nah, kita bisa sampaikan sharing ke teman-teman kita. Contohnya yang mereka mau ke luar negeri, jadi kami bisa sarankan, cobalah kamu ke Malaysia, ke sini. Transportasi mudah, terus kemana-mana pun gampang, makanannya murah-murah. Terus Malaysia itu mayoritas agama Islam, ya kan, masih besar, banyak masjid. Terus apalagi bahasa. Ya kan, bahasa masih sama lah. Bahasa kita masih sama lah. Meskipun ada kata-kata yang masih ini aja masih. Saya first time ya. Masih bisa ngikuti lah. Masih ngikuti. Masih bisa ngikuti. Masih tahu-tahu sedikit lah, tahu-tahu sedikit. Meskipun ada kata-kata yang nggak paham, tapi itu bisa lah dia. Oke, untuk satu kata Malaysia untuk kamu bro. Satu kata Malaysia, satu aja ya. Satu kata amazing. Wow. Amazing itu sudah semuanya. Amazing. Ada nggak suatu saat lagi kamu akan balik sini ajak istri dan anak? Ada niatan? Ada niatan, pasti ada niatan. Insya Allah. Jadi pengen tahu anak, pengen ngajak anak. Dan main ini di kolam renang ini dan playground ke LCC. Wow. Luar biasa. Masih pengen ajak ke sini. Oke, kita doakan ya guys ya. Yaya ini semoga suatu saat nanti amin ya Allah, bisa datang ke sini sama istri dan anak. Amin, Oke. Terima kasih buat teman-teman yang sudah tengok video belusukan kuliner di Malaysia kali ini. Trip selama saya di Malaysia. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah support dari awal dan mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya maupun Yaya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.